Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balebat Ayushin Angling dari kelas FM20C, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Sebelumnya, apa itu manajemen? Dalam sebuah perusahaan, ada sistem manajemen yang mengatur jalannya pekerjaan agar berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan fungsinya. Manajemen ini dapat dideskripsikan sebagai proses sosial yang mengikutsertakan tanggung jawab untuk membuat rencana dan regulasi yang efektif. Dengan adanya proses manajemen, diharapkan semua dapat berjalan teratur untuk mencapai tujuan bersama selain untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Di sini ada fungsi manajemen dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Yang pertama, planning, yang kedua, organizing, yang ketiga, staffing, yang keempat, directing, yang kelima, koordinasi, yang keenam, reporting, dan yang ketujuh, budgeting. Pertama, perencanaan atau planning. Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan ini. Yang pertama, menetapkan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Sedangkan bagi sebuah perusahaan, manfaat dari adanya fungsi perencanaan dalam sebuah perusahaan adalah dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tujuan, menjamin tercapainya tujuan sebuah organisasi, dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan mudah dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, organisasi atau organizing. Adanya fungsi organizing atau pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada staffing. Staffing ini merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Namun, fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat, sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi dari staffing ini juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya alam perusahaan. Hal ini termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Yang keempat ada mengarahkan atau direksi. Fungsi yang keempat ini dalam perusahaan adalah mengarahkan. Direksi bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisien kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar terciptanya harmonisasi dalam lingkungan kerja. Yang kelima ada pengawasan atau controlling. Fungsi terakhir dari manajemen yang ada di dalam perusahaan adalah pengawasan. Fungsi coordinating, reporting, dan budgeting masuk ke dalam fungsi controlling ini. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Namun tidak hanya sumber daya manusia, keuangan dan waktu pun harus diperhatikan dalam fungsi controlling ini. Hal ini supaya pekerjaan bisa selesai dengan tidak melebihi tenggat waktu dan budget yang digunakan tidak melebihi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem itu sendiri ini yaitu kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dengan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama.
bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya ada tanda-tanda sistem. Yang pertama, orientasi atau sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antara bagian. Dan yang terakhir, mekanisme pengawasan. Selanjutnya, penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan ini dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama berdasarkan kriteria faedah. Kriteria faedah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama faedah elementer, yang kedua faedah bentuk, yang ketiga faedah tempat dan waktu, yang keempat faedah jasa terhadap perusahaan lain. Faedah elementer dibagi menjadi 2. Yang pertama ekstraktif, yang kedua agraris. Faedah bentuk dibagi menjadi 1, industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu dibagi menjadi 3, perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Sedangkan faedah jasa terhadap perusahaan lain dibagi menjadi 2, perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Yang kedua, kriteria menurut berdasarkan yuridis ekonomis. Pertama, usaha perorangan. Yang kedua, usaha persekutuan, firma, CV atau PT. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, yayasan. Yang kelima, perusahaan negara. Yang keenam, perusahaan daerah. Yang ketujuh, perusahaan jawatan. Yang kedelapan, perusahaan umum. Dan yang terakhir, perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi sendiri atau diri kita sendiri. Usaha persekutuan adalah kerjasama antar beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dia dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT Perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhumkam. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikannya. Yayasan ini tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Yang terakhir, perusahaan negara. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Di sini ada beberapa jenis sekutu. Yang pertama, general partner, yaitu bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Yang kedua, special or limited partner, yaitu bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang ketiga, silent partner, yaitu tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Yang keempat, yaitu secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal oleh publik. Yang kelima, dormant or sleeping partner, yaitu tidak aktif dan tidak dikenal oleh publik. Yang keenam, senior partner, yaitu partner awal, modal besar, ikut memanage. Yang ketujuh, junior partner, kebalikan dari senior partner. Dan yang terakhir, nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba juga. Di sini ada 8 nilai primer atau asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, konsensus.
Yang ketiga, keunggulan. Yang keempat, prestasi. Yang kelima, empiris. Yang keenam, kesatuan. Yang ketujuh, keakraban. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena yang pertama, para karyawan loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang keenam, karyawan saling mendukung atau membantu. Yang ketujuh, karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Dan yang terakhir, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisien itu ada 7. Yang pertama, laba meningkat. Yang kedua, harga pokok turun. Yang ketiga, hasil produksi mudah tersebar. Yang keempat, harga jual dapat diturunkan. Yang kelima, banyak pembeli karena murah. Yang keenam, kompetitif. Yang ketujuh, efisien waktu. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.